Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Ketemu lagi di channelnya Mutiara. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya saya bisa membuat video lagi ya, Mams. Oke, untuk sebelumnya saya mau ucapkan mohon maaf dulu karena hampir dari 2,5 bulan atau hampir 3 bulan ini saya tidak upload video ya, Mams. Karena seperti yang Mams tahu, saya baru saja melahirkan di akhir tahun Desember 2021 kemarin. Jadi sebagai new moms dengan bayi, saya kemarin juga sempat ada sedikit masalah, jadi makanya saya belum sempat untuk upload video. Tapi insya Allah di bulan April ini saya akan memulai untuk rajin lagi upload video ya, Mams. Dan tidak terasa, alhamdulillahirrabbilalamin, ternyata subscriber saya sudah hampir mencapai 1000 subscriber. Oke, nah nanti dalam mencapai 1000 subscriber saya akan adakan giveaway ya, seperti janji saya sebelumnya. Nah, untuk video kali ini saya akan buat untuk budget di bulan April 2021. Oke, tapi sambil budgeting kita sambil sedikit bercerita-cerita ya, Mams. Bagaimana nih, Mams, untuk finansial di awal tahun 2022 ini? Untuk karyawan, apakah ada kenaikan gaji? Kalau untuk wira swasta, apakah memang ada tambahan dari extra income di tahun 2022 ini? Nah, saya akan bahas tuntas nih mengenai kenaikan gaji yang kita peroleh dengan budget yang kita keluarkan setiap bulannya. Naik gaji boleh, tapi pengeluaran bulanan jangan sampai ikut-ikutan naik ya, Mams. Kenapa? Karena setiap tahunnya juga akan terjadi yang namanya inflasi. Malah ketika kita mendapat kenaikan gaji atau kenaikan pendapatan, kita sebaiknya meningkatkan dari sisi saving atau dana darurat yang kita butuhkan. Percaya atau tidak, setiap kita menaikkan untuk anggaran bulanan untuk kebutuhan kita, itu pasti tetap saja tidak akan pernah cukup. Jadi diusahakan untuk tidak menaikkan budget bulanan jika memang memungkinkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika memang terjadi hal-hal tertentu yang harus menyebabkan menaiknya budget dari bulanan kita. Dan yang paling penting juga itu tidak boleh sampai dengan over budget ya, Mams. Seperti di budgeting bulan April 2022 yang saya buat ini, untuk income saya memang bertambah menjadi Rp5.800.000 ya, Mams. Nah, akan tetapi di monthly budgetnya di sini saya ada ketambahan kategori, di mana ada kategori anak saya yang ketiga yaitu Kiyomi. Nah, jadi di sini memang ada sedikit perubahan juga. Itu boleh terjadi jika memang itu memungkinkan atau karena ada satu dan lain hal ya. Untuk monthly budget di bulan April 2022 ini, semua total anggaran saya masih tetap sama ya, Mams. Tidak ada perubahan dari tahun 2021. Akan tetapi ada perubahan pada kategorinya saja. Ada penambahan yaitu anak saya yang ketiga Kiyomi dengan budget sebesar 250.000 saja. Karena memang untuk anak yang ketiga saya masih full ASI, jadi saya hanya sisihkan untuk membeli biaya Pampers. Oh iya, malahan di monthly budget untuk bulan April ini ada penurunan di kategori Arsya dan Syafika. Setiap kategori yang dibutuhkan oleh setiap keluarga kebutuhannya berbeda-beda ya, Mams. Jadi Mams bisa sesuaikan kategori-kategorinya sesuai dengan kebutuhan Mams. Total monthly budget untuk bulan April ini totalnya sebesar Rp3.120.000. Nah,
ini sebenarnya ada penambahan kategori, tapi saya usahakan untuk tidak menambah dari total monthly budgetnya. Makanya untuk kategori Arsya dan Syafika di sini saya turunkan. Dan memang kebetulan untuk anak pertama dan anak kedua saya untuk susunya sudah tidak terlalu banyak. Jadi untuk biaya susunya saya bisa kurangkan. Salah satu tips juga untuk moms agar tidak melebihi over budget yaitu dengan mengotak-ngatik semua kategori-kategori yang ada. Kita bisa mengurangkan atau menambahkan setiap kategorinya sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Seperti kategori saving untuk bulan April ini, saya anggarkan sebesar 1.200.000. Nah, untuk 1.200.000-nya ini saya akan masukkan ke kategori apa di kategori saving. Nantikan di video selanjutnya ya, Mams. Sedangkan untuk kategori weekly budget, untuk kategorinya masih sama ya, Mams. Di sini kategorinya saya hanya punya 5 kategori, yaitu kategori ayah, grocery, cash, miscellaneous, and sinking fund. Nah, untuk setiap kategorinya ini saya kategorikan sudah untuk budget per 1 minggu ya, Mams. Jadi nanti untuk kategori yang ada di weekly budget ini saya sudah masukkan untuk kategori weekly-nya. Total weekly budget untuk bulan April ini setiap minggunya saya anggarkan sebesar Rp370.000 per minggu ya, Mams. Nah, Rp370.000 per minggu ini saya bagikan untuk ke setiap kategori. Banyak moms di luar sana yang masih bertanya apa perbedaannya monthly budget dan weekly budget. Nah, untuk cara memulai dari metode untuk cash envelope ini nanti akan saya buat videonya terpisah ya, Mams. Nanti di sana saya akan jelaskan step by step bagaimana caranya untuk memulai budgeting dengan metode cash envelope. Selain video untuk cash stuffing, Mams di luar sana ingin saya buat video untuk seperti apa ya, Mams? Nah, jangan lupa isi di komentar ya, biar nanti saya buatkan untuk videonya. Nah, untuk moms di luar sana yang memang belum pernah melakukan budgeting, saya sarankan untuk segera melakukan budgeting ya, moms. Saat ini sudah banyak sekali nih video-video mengenai budgeting. Kalian bisa nonton video-video tersebut supaya kalian tetap semangat. Selain budgeting, moms di luar sana juga bisa mengembangkan bakat loh, moms. Apalagi buat yang hobi menggambar. Kalian bisa bereksperimen menggunakan bullet journal. Ini saya gunakan bullet journal dengan ala kadarnya ya, moms. Karena memang saya tidak bisa menggambar, jadi saya hanya bisa sedikit menghias dan menghias sedikit bullet journal ini dengan stiker-stiker yang saya punya. Sekarang banyak kok aksesoris-aksesoris yang dijual di luar sana untuk menghiasi bullet journalnya. Nah, dengan keindahan yang kita buat di bullet journalnya, itu juga bisa membuat kita semakin semangat untuk budgeting ya, moms. Nah, selain untuk membuat budgeting, dan jangan lupa untuk selalu konsisten ya, Mam. Konsisten dalam mencatat setiap pengeluaran dan konsisten dalam mencatat setiap anggaran yang masuk. Juga review bulanan setiap bulannya ya. Dengan membuat bullet journal sendiri, moms bisa mengekspresikan dan mengisi semua kategori sesuai dengan yang moms butuhkan ya, moms. Jadi kalau kalian misalnya mau beli bullet journal juga bisa aja sih, moms. Sekarang kan banyak juga tuh untuk
budgeting yang sudah dijual dalam bentuk buku. Nah, kalian bisa gunakan itu. Tetapi kalau menggunakan hal tersebut, nanti kalian hanya terpaku dengan apa yang sudah ada. Jadi nanti kategori-kategorinya kalau itu tidak bisa disesuaikan. Kalau kalian membuat bullet journal sendiri, kalian bisa menyesuaikan untuk setiap kategorinya. Mungkin selain dari income, monthly budget, saving, weekly budget, mungkin ada kategori lain tambahan yang kalian ingin masukkan. Itu kalian bisa masukkan jika kalian membuat untuk bullet journal sendiri. Duh, maaf ya, jadi kok agak belibet begini ya Mams. Udah lama gak buat video, ternyata membuat voice note juga membuat saya menjadi agak kaku ya dalam berbicara. Oke, mudah-mudahan next di video selanjutnya saya akan lebih baik lagi ya Mams. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat di luar sana buat mams-mams yang ingin membuat budgeting ya Mams. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih terhadap apa yang sudah Allah berikan terhadap kita. Karena apa yang telah Allah berikan, rezeki yang telah berikan kepada kita, itu pasti sudah diukur oleh Allah akan mencukupi kebutuhan yang kita butuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next video ya Mams.